Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Yuni Artanti, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2018. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bilangan oksidasi dan redoks. Untuk yang bilangan oksidasi, ada aturan-aturan tertentu. Misalnya ya, untuk bilangan oksidasi unsur bebas, misalnya itu NCl2 gitu, itu bilangan oksidasinya 0. Sedangkan untuk bilangan oksidasi H, hidrogen, itu positif 1. Untuk bilangan oksidasi golongan 1A, positif 1. Untuk golongan 2A itu positif 2. Golongan 3A itu positif 3. Untuk golongan 7A itu bilangan oksidasinya negatif 1. Nah, pada bilangan oksidasi suatu ion itu, bilangan oksidasinya itu berupa jumlah muatannya. Nah, untuk bilangan oksidasi oksigen itu umumnya negatif 2. Contohnya H2O, yang ditanya itu bilangan oksidasi H itu berapa kan? Jadi 2 BOH ditambah BO oksigen sama dengan 0. 2 BOH ditambah, tadi kan BO oksigen itu kan negatif 2 sama dengan 0. Jadi 2 BOH sama dengan positif 2. BOH sama dengan 2 bagi 2. Jadi 1, positif 1. Untuk contoh yang selanjutnya kita gunakan SO4 negatif 2, ion negatif 2. Yang ditanya itu bilangan oksidasi dari S. Jadi BOS ditambah 4 BO oksigen sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini asalnya dari muatannya. BOS sama ditambah 4 dikali, tadi BO oksigen itu negatif 2 sama dengan negatif 2. Jadi BOS ditambah 4 kali min 2 itu kan min 8 sama dengan min 2. BOS sama dengan min 2 ditambah 8. Jadi BOS sama dengan plus 6. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya mengenai reduksi dan oksidasi. Sebenarnya terdapat 3 konsep. Yang pertama itu konsep pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen. Yang kedua itu transfer elektron, dan yang ketiga itu perubahan bilangan oksidasi. Oke, pada awalnya konsep reaksi redoks ini terjadi pengikatan oksigen dan pelepasan oksigen, di mana oksidasi ini terjadi pengikatan oksigen. Contohnya C berikatan dengan oksigen menjadi CO2. Sedangkan pada reaksi reduksi itu terjadi pelepasan oksigen. Sebagai contohnya itu HGO, terjadi penguraian Hg plus setengah O2. Karena tidak semua reaksi kimia melibatkan oksigen, terdapatlah konsep baru, yaitu transfer elektron. Pada oksidasi itu terjadi pelepasan elektron, Na menjadi Na plus elektron. Untuk reduksinya itu pengikatan elektron, dimana contohnya itu setengah Cl2 plus elektron menjadi Cl negatif. Untuk konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron itu terjadi pada senyawa-senyawa yang berikatan dengan ion. Karena itu muncullah konsep baru, di mana reaksi redoks itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Kalau pada oksidasi, bilangan oksidasinya itu terjadi kenaikan. Sebagai contoh, Fe2+ menjadi Fe3+. Fe2+ ini kan bilangan oksidasinya tadi plus 2. Sedangkan Fe3+ plus 3, jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebesar 1. Kalau pada reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya Fe3+ menjadi Fe2+. Jadi plus 3 menjadi plus 2, itu terjadi pengurangan sebesar negatif 1.
tidak semua reaksi kimia itu terjadi reaksi redoks. Nah, untuk contohnya akan saya jelaskan. Oksigen tadi itu biloxnya itu negatif 2, jadi Cu-nya itu positif 2. Cl tadi negatif 1 kan, negatif 1 dikali 2 berarti negatif 2. Jadi Cu-nya positif 2. Cu ke Cu ini kan positif 2 ke positif 2, jadi tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Untuk Cl nya itu negatif 1, H nya jadi positif 1. Untuk ini O nya negatif 2, H nya jadi positif 1. Positif 1 kali 2 itu kan negatif positif 2. Nah, positif 1 sama positif 1 tidak terjadi perubahan bilox. Jadi reaksi ini bukan termasuk reaksi redoks. Untuk contoh selanjutnya seperti ini. Cl tadi itu kan muatannya negatif 1, jadi hanya positif 1. H2 karena atom bebas dia muatannya 0. Jadi plus 1 sama menuju O, jadi dia terjadi penurunan. Jadi reaksi ini termasuk reaksi reduksi. Zn ini 0 karena atom bebas. Cl tadi muatannya min 1 kali 2 negatif 2. Jadi Zn nya itu muatannya positif 2 supaya nanti totalnya itu 0. Dari 0 ke positif 2 mengalami kenaikan, jadi terjadi oksidasi. Jadi reaksi ini termasuk ke dalam reaksi redoks. Untuk contoh selanjutnya, oksigen tadi biloxnya itu negatif 2, jadi min 2 kali 2 min 4, Mn nya positif 4. Cl negatif 2, min 1 kali 2 negatif 2, jadi Mn nya plus 2. Plus 4 menuju plus 2 mengalami penurunan, jadi ini terjadi reduksi. Hanya itu kan plus 1, Cl nya min 1. Karena Cl2 ini atom bebas, jadi biloxnya 0. Dari min 1 menuju 0 terjadi kenaikan, jadi ini terjadi oksidasi. Karena ini terjadi reduksi, karena itu MnO2 ini disebut sebagai oksidator karena mengalami reduksi. Sedangkan HCl mengalami oksidasi, jadi ini disebut sebagai reduktor. Contoh selanjutnya, Fe ini atom bebas, jadi biloxnya 0. Kalau Cl tadi min 1 kali 2 negatif 2, jadi Fm nya plus 2. Dari 0 menuju plus 2 mengalami kenaikan, jadi disebut oksidasi. Karena mengalami kenaikan, jadi mengalami oksidasi, jadi Fe nya disebut reduktor. Cl negatif 1, hanya jadi positif 1. H2 atom bebas, jadi ini biloxnya 0. Dari plus 1 ke 0 mengalami penurunan, jadi ini reduksi. Karena mengalami reduksi, HCl nya disebut sebagai oksidator.